Kalau Mas Gita ngelihatnya itu sesuatu yang udah cukup bagus, mereka bisa nahan Thailand atau seharusnya bisa lebih dari itu? Itu terasa-rasanya harusnya kita bisa menang lawan Vietnam dan Thailand. Ini katanya sebenarnya banyak bibit-bibit itu sebenarnya salah di mana sih Mungkin scouting-nya ya? scouting dan juga kepercayaan pada saat, ini kan butuh pengalaman untuk bermain di liga. Pemilihannya Bali United lawan Persija Persija, Jakarta. heeh, Itu pertimbangannya kalau Bali United karena juara karena bertahan. juara bertahan. Nah, Mas Gita, tapi kalau dari semua tim Liga 1, ngelihat secara keseluruhan siapa tim yang menurut Mas Gita kandidat terkuat nih? Kalau seandainya Mas Gita harus milih 3 tim teratas? Hai guys, welcome back to Bolain. Wah, udah lama banget Mas Gita. Harus in berarti gitu ya. Iya, harus intan berarti ya. Mas Gita, gila udah lama banget Mas Gita nggak kesini, apa kabar? Baik, sebenarnya muter-muter di sini, bingung aja cari rumahnya yang mana. Baru pindah. Mas Gita lagi sibuk banget. Mas Gita, ya ampun. Ini kita kasih tahu dulu ya Mas Gita, mungkin buat penonton yang nonton, teman-teman semuanya, kita take ini posisi Indonesia baru nahan imbang Thailand ya beberapa hari lalu, dan malam ini baru mau main lawan Filipina. Filipina ke Vietnam. Vietnam yang Filipina. pertama. Betul. Lawan Filipina malam ini. Nah, jadi Mas Gita, AFF U19 kita bahas kemarin dulu kali ya, yang ngadepin Thailand, mereka nahan imbang. Kalau Mas Gita ngelihatnya itu sesuatu yang udah cukup bagus, mereka bisa nahan Thailand atau seharusnya bisa lebih dari itu? Secara skill sebenarnya kita di atas Thailand, di atas Filipina. Junior ya? Junior kita, Oke. kalau kita bicara junior. Secara fighting spirit mungkin Vietnam di atas. Kemudian secara kengototan permainan itu Vietnam dan Thailand emang luar biasa. Tapi kalau ngomong skill sebenarnya dan pengalaman bermain di liga atas seperti Marcelino Ferdinand Iya. yang reguler bersama Persebaya, terus Ronaldo Kuateh yang terkadang beberapa kali bermain untuk Madura United, rasa-rasanya harusnya kita bisa menang lawan Vietnam dan Thailand. Lawan Vietnam dan Iya, seharusnya yang iya, kemarin. Iya. jadi kan kita sudah 3 kali main, 1 kali menang lawan Brunei yang 7-0 itu, Iya. yang lainnya adalah 0-0 melawan Thailand dan 0-0 melawan Vietnam. Vietnam. Melawan Thailand kita diuji pertahanan kita jelas. Jadi Apalagi di artinya babak kedua ya? ya, apalagi di babak kedua. Artinya ujian pertahanan itu yang tidak didapat pada saat lawan Vietnam dan lawan Brunei sudah didapat pada saat berhadapan dengan Thailand. Dan untungnya kita sebenarnya kita sudah menghadapi 2 tim terkuat yang ada di grup A ini. Kan 3 tim terkuat ya, Indonesia, Thailand dan Vietnam. Dan 3-3 ini yang belum tersingkir. Myanmar pada saat kita taping ini sudah kalah dari Vietnam 1-0 ya? 1-3 1-3. 1-3 hari ini Akhirnya. sehingga mereka tersingkir. Ya. Brunei dan Filipina nggak usah diomongin, udah tersingkir Iya. sejak jauh-jauh hari. Jadi tinggal 3 tim. Memang kita ada di urutan keempat masih ya dengan 5 poin, tapi kita baru main 3 kali. Tergantung Dua lagi ya. tergantung lawan Filipina dan Myanmar. Kita wajib menang. Keuntungan kita adalah hasil melawan Brunei, Thailand itu hanya menang 2-0. Yes. Vietnam hanya menang 4-0, kita menang 7-0. 7-0. Jadi artinya gol Selisih kita gol ya. di atas. Tapi Thailand kan sudah berhadapan dengan Filipina, sudah berhadapan dengan Myanmar. Menang 3-0. Kemudian Vietnam sudah berhadapan dengan Filipina, menang 4-1, berhadapan dengan Myanmar, menang 3-1. Ya. Artinya itu yang harus dikejar oleh kita. Tapi secara gol kita ada di atas kedua-duanya. Dan Thailand dan Vietnam belum berhadapan. Kalau mereka berhadapan dan saling mengalahkan, ya keuntungan juga buat kita. Tapi kalau seandainya mereka imbang, kalau imbang, kita tetap ada di atas karena kita menang 7-0 lawan Brunei, mereka hanya menang 2-0 dan 4-0. Jadi selisih gol ya. Asal kita menang lawan Myanmar dan Filipina. Kalau seandainya kita draw sama Filipina dan Myanmar, ya kita yang kalah karena kita hanya ada di urutan ketiga. Jadi malam ini akan diperhitungkan. Kalau kita sampai kalah lawan Filipina, kita sudah tersingkir. Kalau kita draw berarti poin kita 6, dengan 2 tim itu sudah mencapai nilai 10, ya kita kesingkir juga. Aduh. Jadi wajib kita menang melawan Filipina malam ini. Berapapun. 1-0 pun kita golnya tetap akan ada di atas kedua-duanya. Karena apapun kan kita menangnya 7-0 lawan Brunei. Iya, mudah-mudahan ya Mas. Tapi kalau tadi Mas Gita bilang secara skill kan Indonesia seharusnya di atas Filipina ya. Iya, betul. Tapi tekanan gak sih buat anak-anak? Maksudnya apalagi ditambah gak ada Marcelino gak ada. Kemarin harus keluar. Siapa Mas yang cocok? Nah itu pemain inti dan pemain cadangan kita itu jomplang ya. Masih gapnya jauh ya. Karena Marcelino Ferdinand kan sudah berkali-kali bermain di liga, yang lainnya belum.
Terus sentuhan Sintayong pun baru Untuk U19. untuk U19. Dia kan selalu menangani tim senior dan under 23 ya, di ya. SEA Games, di AFF senior, belum di sini. Dan kendalanya sama nih di under 23 maupun di timnas senior dan sekarang dia kurang seorang striker mumpuni. Ya. Ada Hoki Caraka yang bikin kuatrik pertama dalam sejarahnya pada saat berhadapan dengan Brunei. Tapi lawannya kan hanya Brunei. Ya. Dan itu juga belum bisa dijadiin parameter betul. artinya kan. Dan juga itu terlihat pada saat kita biasanya main dari bola kaki ke kaki, 6 dari 7 gol itu kan datangnya dari permainan kaki ke kaki. Tapi kemudian karena kita mau ngejar gol banyak sampai 8 gol karena Myanmar sudah menang 7-0 lawan Brunei, kita main bola-bola panjang dan itu nggak jalan. Itu tadi anak-anak tadi kalau Intan bilang mental kita yang susah mengatasi tekanan adalah pada saat berubah pola. Itu Sintayong kelihatan banget marah di pinggir lapangan pada saat kita berubah pola ke bola-bola mereka panjang. kelihatan gagap ya, maksudnya kelihatan bingung gitu. Ini juga kan sebenarnya susahnya mereka harus beradaptasi lagi dalam waktu yang singkat ya dengan pola Sintayong lagi. Dan yang agak tidak menguntungkan bagi semua tim ya adalah jadwal pertandingan ya. Artinya grup A dimainkan di hari ini, grup B besoknya, terus grup A main lusanya. lagi. Jadi hanya istirahat 1 hari. Nggak ideal ya. Nggak ideal. Sedangkan kalau kita AFF senior kan 2 grup ini terus ada 1 hari istirahat baru kemudian main lagi di grup A. Artinya punya 2 waktu istirahat. Walaupun peraturan FIFA kan sebenarnya 3 hari istirahat. Tapi 2 hari oke lah. 1 hari itu yang benar-benar membuat Sintayong harus punya tim cadangan dan tim inti yang dimainkan dengan kualitas yang sama, dan kualitas yang sama ini nggak didapat. Iya, tapi ya itu dia, dengan nggak ada kualitas yang sama, jadinya Sintayong juga maininnya itu aja, dan ini rentan. Udah kejadian kan Marcelino harus cedera dan nggak ada yang kualitasnya sama kualitasnya sama nggak ada, dan juga dia kalau bisa dibilang walaupun dia bukan tipikal pemimpin tapi setidaknya kelihatan banget loh Mas, anak-anak tuh kelihatan pede saat ada Marcelino main. Dan dia kan posisinya di tengah. Ini artinya benar-benar yang mengatur serangan. Menggendong ya. Oke, kalau misalnya Ronaldo Kuateh atau Hoki Caraka cedera ataupun coba diganti, masih ada Afrianto Nico yang juga punya kemampuan sama. Sudah sering pemain Persija ini kan umurnya 19 sudah sering bermain bersama Persija di Liga 1. Tapi di tengah ini yang tidak dimiliki oleh Sintayong pengganti yang sejajar dengan Marcelino Ferdinand. Tapi Mas kalau ngomongin seorang striker kan, kita nggak punya striker di senior, nggak ada. Di ini juga junior nggak ada. Sesusah itu ya Mas mencari striker. Soalnya sebenarnya kalau aku sempat ngobrol-ngobrol juga sama Coach Akmal, sama Bung Yuke juga, kan mereka aktif di grassroots ya. Ini katanya sebenarnya banyak bibit-bibit itu sebenarnya salah di mana sih? Kok kita sampai nggak bisa? Yakin sih sebenarnya ada aku. Cuman masalahnya adalah mungkin scouting dan juga kepercayaan pada saat ini kan butuh pengalaman untuk bermain di liga. Artinya Marcelino Ferdinand di Persebaya karena dia pemain lapangan tengah. Ronaldo Kuateh pun jarang dimainkan di Madura United karena mereka punya striker asing. Jadi banyaknya striker asing. Nggak menyalahkan striker asing. Striker asing itu jualan. Jadi mau nggak mau itu sangat dibutuhkan oleh sebuah klub untuk mengangkat klub itu sendiri. Yang kurang adalah mungkin kepercayaan bagi pemain-pemain ini karena mereka jarang bermain di liga ya. Artinya under 18 kita atau under 16 kita kan cepat sekali kelar. Artinya mereka kalau dimainkan secara terus-menerus pasti akan ada bibit-bibit unggul yang bisa dimainkan oleh Sintayong. Ya berarti ini sebenarnya wadah kompetisinya juga nggak ada ya, karena scouting kan dibutuhkan untuk wadah kompetisi supaya melihat ini anak benar-benar kualitasnya istilahnya bagus atau enggak gitu kan. Dan kalau contohnya ada Afrianto Nico pernah dimainkan bersama Persija pada saat Piala Menpora yang lalu. Tapi pada saat Liga kemarin kan balik-balik lagi ke Marco Simic. Nggak nyalahin karena ya dia hanya jadi cadangannya Marco Simic artinya. Dan juga ngejar kemenangan kan. Iya, ngejar kemenangan dan juga pasti kan apalagi sekarang adanya penonton. Pasti kan penonton ingin seorang striker unggulan yang punya kemampuan untuk mencetak gol, dan itu ada pemain asing. Apalagi kalau nanti balik-balik Alfredo Nico akan dimainkan oleh Persija pasti sebagai cadangan. Kenapa cadangan? Mereka punya Michael Krmajic sekarang kan yang didatangkan dari Republik Ceska. Mau nggak mau pasti pemain ini dan bukan Nico, dan itu yang akan menjadi kendala bagi Sintayong. Iya, itu juga susah ya. Nah Mas Gita, ini kan kita kalau ngomongin Marcelino ini kan salah satu pemain yang juga punya kualitas, pengalaman, punya pengaruh besar juga di sana. Nah ada nggak sih Mas nama-namanya mungkin di U19 ini sekiranya akan muncul nih jadi orang yang bisa jadi leader di sana? Karena kan kalau kita lihat kayaknya belum ada leader ya di sana. Sebatas ini aku hanya melihat Marcelino Ferdinand sampai sekarang. Tapi kan tujuan ya itu tadi mungkin ya netizen ataupun banyak pengamat kita juga yang sebagian besar juga
ada beberapa penonton yang menganggap bahwa kita harus juara AFF. Ya, nah itu dia. Karena kita Sebenarnya itu pernah target yang harus diraih atau sebenarnya targetnya adalah bagaimana mencoba anak-anak ini bermain di kompetisi yang yang sesungguhnya betulnya. untuk mempersiapkan mereka di Piala Dunia. Sebenarnya yang mana nih? Ya, sebenarnya sih kalau jujur-jujuran ditanya sama Sintayong, pasti dia ingin mendapatkan sebuah tim yang pasti untuk dimainkan di Piala Dunia tahun depan. Harus dicoba berarti kan? Harus dicoba, dan kita tahu tuan rumah. Tapi dorongan, tekanan untuk menjadi juara karena kita sudah sebagai tuan rumah juga di AFF masih sangat tinggi sekali, Tan. Jadi mau nggak mau itu yang harus dipenuhi juga oleh Sintayong. Artinya ya itu tadi, balik-balik lagi kita akan berhadapan dengan sebuah kondisi yang tidak ideal di mana targetnya adalah juara. Dan kalau juara nanti akan dibesar-besarkan kan. Nah, itu yang harus diwaspadai. Karena ini masih anak-anak muda, rentan pujian dan segala macam kan. Bener banget. Nah, tapi sebenarnya ya kalau misalnya kita lihat juga kemarin juga ngobrol sama yang lainnya, ini nganggapnya tuh sebenarnya AFF ini harusnya kayak jadi ajang kan Mas ya untuk mencari bagaimana bibit-bibit yang pas, karena kalau dilihat line up-nya itu aja. Otomatis yang lainnya juga nggak ada kesempatan untuk bisa dimainkan berkembang. Kan yang paling penting sebenarnya selain skill itu diterapkan di atas lapangan adalah mental mereka, gimana ngadapin kompetisi. Betul. Gitu kan. Kan sebenarnya Sintayong sudah melakukannya dengan sangat baik. Tidak waktu lawan Vietnam, tidak lawan Thailand, karena kita tidak leading dan tidak cetak gol. Artinya pemain-pemain itu aja. Marcelo Ferdinand keluar karena dia cedera kan. Tapi pada saat lawan Thailand. Pada saat melawan Brunei kan kelihatan babak kedua hampir semua diganti. Ada 5 pemain diganti. Tapi drop banget gak sih? Drop banget. Kelihatan ya, banget itu kan. Bener-bener gapnya drop banget. Jadi memang ada gap di antara cadangan dan pemain inti, dan itu nggak bisa dipungkiri repot pada saat berhadapan dengan lawan yang kualitasnya di atas Brunei. Ya itu dia, kan? agak susah ya. Bahkan melawan Brunei pun kita hanya cetak 1 gol kan. Kan orang bisa bilang cetak 1 gol di babak kedua pada saat Kouyaté sudah keluar, Marcelino sudah keluar, siapa lagi itu yang sudah keluar juga. Artinya wingback kita pun juga dengan crossing yang baik di babak pertama menemukan target, babak kedua nggak menemukan target sama sekali. Ya itu dia, dan itu juga terjadi sebenarnya pas saat Marcelino keluar saat menghadapi Thailand kan. Betul. Ibaratnya kita udah megang kendali di babak pertama, babak kedua benar-benar dibalikin semuanya. Dan ini nggak bisa Mas, mungkin kalau Mas Gita tadi bilang sempat diuji karena lini belakang Indonesia. Tapi ini nggak, gimana ya? Karena sebagian besar itu kita bisa akhirnya nggak kebobolan karena ada Cahya di sana kan. Dan Cahya kan berkali-kali dia marah sama rekan-rekannya. Kenapa? Karena rekan-rekannya tidak melakukan blocking dengan cepat, hanya mengawasi pemain Thailand. Thailand dibiarkan mendapatkan ruangan untuk melakukan syuting. Untung ada dia. Lawan Filipina, lawan Myanmar, bahkan semifinal pun aku masih yakin bahwa Cahya akan bisa melakukan sesuatu. Artinya nggak akan luar biasa amat Filipina dan Myanmar. Tapi kan kalau targetnya ke Piala Dunia, itu yang harus hati-hati. Harus hati-hati ya. Ini Cahya ini juga hebatnya, yang aku tahu dengar ceritanya, dia awalnya memang bukan kepercayaan di klubnya juga bukan jadi kiper kepercayaan, tapi akhirnya bisa ngebuktiin di sini. Tapi jadi tekanan gak sih Mas nantinya? Maksudnya pasti jadi tekanan. Kan udah ngelihat, jadi gimana ya namanya mental, udah ngelihat nih kayak teman-teman gue ini kemarin diuji kayak gini, terus nanti next gimana nih gitu. Mungkin yang harus diperhatikan oleh Sintayong adalah bagaimana lebih merapatkan lini pertahanan, terutama dari lapangan tengah yang tidak dicolong terus seperti hal yang dilakukan oleh Thailand. Terus satu lagi adalah siapa tahu nanti kayak Hoki Caraka kan dia sudah terdaftar di PSS. Siapa tahu dia di Liga 1 nanti akan dapat kesempatan. Tapi nggak yakin juga ya kalau melihat skuadnya PSS juga kan pasti ada pemain asing. Nah, itu tadi. Itu dia. Balik-balik. Selalu diambil slotnya sama pemain asing. Mungkin ini salah satu bisa dibilang bingung ya. Tapi nggak bisa juga kan dibikin peraturan pemain asing boleh didaftar tapi tidak boleh dimainkan, kan nggak bisa juga kan. Bener. Karena itu kan kebijaksanaan pelatih mau pakai yang siapa gitu. Iya benar banget. Ini jadi serba salah gitu ya. Tapi Mas Gita, kalau ngelihat Cahya Supriyadi ini kan kita lihat bagus banget di bawah Mister Gawang. Tapi at least untuk ngadapin Piala Dunia juga kita harus punya salah satu dong cadangan. Ini belum kelihatan juga kan Mas? Sebenarnya kalau mau balik-balik lagi ya, sebenarnya kan kiper Persebaya Hernando Ari kan, lupa aku usianya berapa. Hernando bukannya udah 23 ya. Pokoknya dia sudah 20-an dan di Piala Dunia nggak ada peraturan boleh pemain senior. Nah, itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Dia udah di atas 21 ya. Dia hanya boleh Asian Games. SEA Games, Asian Games seperti itu, tapi dia nggak boleh Piala Dunia. Dan ini balik-balik lagi. Repotnya kita benar-benar harus mencari, kan pasti nanti gini, sebulan setelah Liga 1 mulai akan ada turnamen under 16 dan under 18-nya Liga 1. Nah, dari situ
rasa-rasanya Coach Akmal lah salah satu yang menangani Persija. Mhm. Itu salah satu cikal bakal yang akan dilirik oleh Sintayong untuk Piala Untuk Dunia Under gimana 20 lihat nanti. Piala Dunianya. Yes. Nah, Mas Gita, berarti ini artinya kalau kita ngomongin AFF saat ini, peluang Indonesia sebenarnya masih besar ya? Ya. Hitung-hitungannya tadi ya? Hitung-hitungannya tadi yakin besar kenapa? Mm. Kalau kita menang lawan Filipina hanya dengan 1-0 ataupun 2-0, artinya Thailand pun kan menangnya nggak besar melawan Brunei. Agak mengejutkan, mereka nggak menang besar lawan Brunei. Iya. Kemudian Vietnam kemarin nyoba segala cara loh, Vietnam hanya mencetak 4 gol. Mungkin Brunei-nya setelah 2 kali berturut-turut kalah 7-0, ya pasti bergerak sesuatu ya, bahwa mereka harus melakukan perbaikan di lini pertahanan, dan untungnya adalah dengan kita adalah mereka hanya bisa mencetak 4 gol dan Thailand 2 gol. Jadi secara gol kita unggul ya dari mereka. Nah, tapi ini sebenarnya PR juga bagi Indonesia saat nanti kalau lolos, ya kan? Ada Kan Laos, akan ada lawan-lawan Ya, lainnya. betul. Terus Ada- juga kemungkinan juga ketemu lagi antara Vietnam atau Thailand juga betul, kan. betul. Gimana caranya bisa menang dari mereka Ya, gitu. betul. Karena sejauh ini kan kita tidak bisa cetak gol ke gawang iya, Vietnam dan ke Thailand. mereka. Nah, itu dia sih. Dan aku yakin pertarungan hidup matinya adalah antara Vietnam dan Thailand di hari Minggu nanti pada saat kita berhadapan dengan Myanmar. Kita tuh main lagi Hari Minggu. ini terus hari ini kita sama Minggu jam 20 barengan. Indonesia lawan Myanmar dan Vietnam Lawan Vietnam ketemu dengan Thailand. Indonesia di Patriot ya? Indonesia di Patriot, Vietnam dan Thailand akan main di Madia. Di Lebaran lagi. Bisa nonton nggak ya? Kan lebarannya udah kelar, belum ya? Iya, malam. Iya, Iya. iya nggak tahu sih kalau saya udah jam 8 kan? Iya, jam 8. Sama-sama jam 8. Coba nonton yuk. Ya. Jadi artinya gini, artinya ya Vietnam dan Thailand pasti akan mati-matian kan. Mereka kan pasti riskan bermain imbang. Kenapa? Karena yang unggul gol perbedaan gol akan lolos. Yes. Nah, pada saat itu kalau Indonesia sudah menang, misalnya taruhlah berandai-andai kita menang 2-0 lawan Filipina. Artinya kan perbedaan gol kita sudah 9-0. Vietnam itu kan 11-2, sama-sama 9. Thailand yang akan terjebak dengan kondisi di mana mereka harus Tapi menang. kalau Indonesia lawan Filipina menang, masih ada kemungkinan untuk nggak lolos. Masih kalau kita kalah atau draw lawan Myanmar. Oh gitu. Jadi Iya. masih tetap seru Iya, sampai akhir ya. betul. Tapi kalau kita udah kalah berarti udah Iya, sudah kelar. nggak asik lagi. Iya, karena kalau kita kalah kita hanya mendapatkan 5 poin. Paling enggak kita bisa dapat 8 poin hari Minggu. Tapi yang 2 itu kan Vietnam dan Thailand sudah mendapatkan 10 poin. Itu beratnya kita. Iya Kalau sih. kita draw kita hanya 6 poin, mereka kan hanya 9 poin nanti kalau menang di hari Minggu, Kalah, mereka sudah 10 susah. poin. Nah, itu dia, kita doain deh Mas Gita, mudah-mudahan ya. Iya. Ini tayang hari apa ya? Jangan udah kelar lagi. Gak apa-apa lah, yang penting udah kita bahas ya. Iya, Nah Mas betul. Gita, ini kalau ngomongin tadi kan kita sempat ngebahas Liga ya, Iya, Liga 1. Liga 1. Mas Gita ngelihatnya apa ya, secara jadwal dulu deh, Ya, secara oke. jadwal udah mulai lebih rapih belum nih dari musim sebelumnya? Belum sebenarnya ya. Belum ya? Ini Iya. kendalanya apa Mas? Kendalanya Karena kan gini. ini maksudnya udah jadi pelajaran Ya, kan? jadwal kan klub LIB membuat draft jadwal, Mm-mm. diserahkan kepada klub, diserahkan kepada pemegang hak siar. Mereka berhak pemegang hak siar karena ngeduitin, mereka berhak menentukan Untuk apa nih, jam? untuk jam tayang. Kadang-kadang TV itu kan hanya memikirkan rating. Ya. Tidak salah. Itu juga kenapa tim-tim seperti Persija, Persib, Arema, Jam Persebaya, malam gitu. Bali United sekarang dimainkan malam. Malam. Itu yang menimbulkan protes. Menimbulkan protes membuat jadwal itu dirubah lagi yang sampai sekarang katanya hari Senin depan akan Akan dikeluarkan. dikeluarkan lagi Yang sudah pasti adalah Bali United lawan Persija sebagai pembuka. hari pertama. Hari- Nah Mas Gita, ini pembuka tuh di tanggal 23. Tiga. Karena Bali ngejar United ya? juara bertahan. nggak ngejar Oh, tanggal iya, 23 iya. kan maju jadi Betul, harusnya tanggal maju 4 27. hari itu kalau menurut petinggi-petinggi LIB dan benar mereka secara Iya. logika adalah karena harus berhenti pada saat bulan puasa baru mulai atau sebelum bulan puasa. Kalau tanggal 27 dengan banyaknya jadwal internasional dan segala macam pasti akan membuat jadwal itu mundur sesudah bulan puasa. Karena kabarnya terakhir aku dapat kabar adalah di hari pembuka mereka akan selesai di tanggal 20 November. Oke. Kenapa? Putaran pertama kelar di 20 November dan baru akan mulai lagi di pertengahan Desember. Kenapa? Karena sepanjang Piala Dunia Qatar itu akan berhenti. Akan berhenti ya, Liga. Mungkin karena urusannya pemegang hak siar yang sama. Iya. Nggak, aku baru mau ngomong kan nggak main sih Indonesia, Iya. cuman Karena mereka pasti dua pemegang, Iya, iya. pemegang hak siar itu nggak mau tabrak-tabrakan Iya kan. dong, iya jelas. Dua program Siaran yang sangat kita. menguntungkan ya. siaran kita. Insya Allah. Amin. Artinya ya itu tadi Iya. balik-balik lagi ujungnya adalah Kepending. kita akan berhenti 3 minggu, baru putaran kedua dimulai di awal Desember. Nah itu tadi diperkirakan akan selesai di minggu kedua April. Oke.
Oke. Makanya dimajukan ke tanggal 23 nggak tanggal 27. Karena kalau tanggal 27 tanggal 20 November itu belum selesai putaran pertamanya. Iya itu dia sih. Itu yang jadi pertimbangan ya. Iya, Nah, terus Mas pertimbangan. Gita tadi pemilihannya Bali United lawan Persija Persija. Jakarta. Heeh. Itu pertimbangannya kalau Bali United karena juara Karena bertahan. juara bertahan. Biasanya Heeh. sudah dalam tiga yang terakhir Mhm. itu selalu juara Liga 1 berhadapan dengan juara Liga 2. Yang promosi Ya, ya. dalam hal ini harusnya Bali United berhadapan dengan Persis. Persis ya, Solo. tapi Sampai lupa siapa yang kemarin. tapi kenapa nggak tahu Persija kenapa? Heeh. Mungkin urusannya adalah ya itu tadi balik lagi Persija dan Bali United kan menjanjikan rating yang sangat tinggi untuk pembuka liga. Ada Nah, pertimbangan itu Ya, ya. ada pertimbangan itu dan Persija juga kabarnya sih nggak protes ya. Karena pertandingannya dimainkan pukul 4 sore. Oh. Itu hari apa ya? Hari Sabtu. Pukul 4 sore WIB, pukul 17 waktu Bali, waktu Indonesia Bali. Tengah. Wah, keren tuh kalau kita Iya. bisa nonton nih. Iya, kesana. Udah dibuka loh buat penonton. Iya sih, udah Iya. dibuka ya. Ini nggak mau ngirim apa Indosiar? Tuh, Indosiar tuh ngirim. Kirim dong, Mas Ekin, Iya. Bu Siwi. Kalau aku sih udah pasti nggak dikirim, disuruh tunggu di sini Oh, ya. iya. Mas kita nggak kesana? Nggak kesana. Oh nggak kesana. Nah, Mas kita tapi kalau secara Mas kita kan tim produksi ya. Iya. Kalau misalnya kayak jadwal ada yang maju kayak gitu, itu repot nggak sih? Atau karena masih jaraknya masih agak jauh masih Kalau bisa preparing? dikabarkan jauh-jauh hari sih nggak repot. Kalau kayak sekarang itu Ya, masih aman ya? Aman. Ya, yang repot itu adalah kalau misalnya dalam satu hari ada 4 pertandingan, Mm. di mana 4-4-nya jaraknya jauh-jauh. Kemudian pertandingan besoknya itu juga jaraknya jauh dari 4 itu. Jadi kita tidak bisa memindahkan alat dari hari pertama ke hari kedua. Susah ya. Ya, contohnya gini. Yang ideal itu adalah pada saat hari pertama, misalnya tanggal 23 ada pertandingan Persebaya, itu kan dimainkan di Surabaya. Terus tanggal 24-nya ada pertandingan di Malang. Itu sangat ideal karena dekat ya. dekat. Atau dari Solo ke Semarang misalnya seperti itu. Yang kasih biaya GTS siapa sih, Mas? Boleh tahu nggak? Enggak nggak boleh boleh ya. tahu. Terus aku penasaran, apakah dari PSSI atau dari LIB-nya atau dari Kita dikontrak oleh LIB. Oh, dikontraknya oleh LIB Iya, ya. tapi kan LIB itu LIB itu menjual hak siarnya ke MTEK. Oh, oke. Termasuk di dalam penjualan hak siar itu adalah biaya produksi. Jadi MTEK itu akan membayar kepada LIB, ya otomatis LIB memberikan kepada kita. Mas kita dapat double siaran. Aku gak pernah siaran Liga 1 loh. Belum pernah ya? Belum pernah. Oh, belum pernah. Karena kirain nggak ada. memungkinkan juga ya, karena kan kadang-kadang Mas kita kan harus di lapangan, iya dan sih segala susah macam. juga ya. Nah, Mas kita ini kan terkait jadwal ya. Jadwal malam itu sebenarnya nggak cuma sekarang sih. Ya, Nggak cuma betul. maksudnya Liga 1 sekarang ini ada protes ya. Cuman sebelumnya sebenarnya pemain juga sempat ngeluh. Mas Gita sendiri ngeliatnya gimana sih? Kalau ini dulu deh, Mas Gita ngelihat dari sisi performa pemain. Karena mereka kan merasa recovery-nya terlalu pendek Ya. untuk besoknya lagi. Kalau kita bicara musim lalu sebenarnya nggak terasa. Kenapa? Karena kan kemarin sistem series ya. Semua pemain ditempatkan di kota yang sama. Ya. Artinya pulangnya ke hotel yang Ya. itu aja. Dan mereka tidak harus berpindah kota. Mungkin akan menjadi masalah bagi mereka kalau mereka main malam, besoknya mereka harus pindah kota karena pertandingan berikutnya akan dimainkan di kota yang lain gitu loh. Dan recovery itu yang mereka ini. Tapi kan yang namanya pertandingan malam itu bagian dari industri televisi. Karena televisi sudah bayarin, mau nggak mau harus dilakukan. Mungkin yang harus jadi pertimbangan adalah jangan sebuah klub terus-menerus diteror untuk bermain malam itu. Oke, kalau terlalu banyak wajar mereka ngeluh ya. Iya, betul. Kalau wajar terlalu ngeluh, apalagi kondisi yang sekarang adalah beberapa klub kan punya supporter-supporter yang kalau menurut mereka kalau pertandingan malam mereka akan lebih wild dibandingkan pada saat mereka bertanding siang. Walaupun nggak jadi patokan juga karena kerusuhan supporter kan kadang-kadang di pertandingan siang juga sering terjadi. Banyak ya, sering gitu. juga sore atau siang. Tapi ya wajarnya adalah kayak di Inggris aja lah. Yang main hari Sabtu kan nggak terus-menerus sebuah klub itu. Kan kadang-kadang mereka main hari Senin, kadang-kadang mereka main Jumat malam, kadang-kadang mereka main Minggu. Jadi diputer kan semuanya. Nah, itu tadi idealnya adalah seperti itu. Oh, idealnya gitu ya. Kalau secara Mas Gita sebagai tim produksi, Ya. ada kendala nggak sih kalau terlalu malam? Enggak juga Nggak sih ya, sama aja ya. Kita udah biasa tidur malam. Udah biasa tidur malam. Tapi mungkin yang Kalau secara cahaya atau segala enggak, macam. kalau Enggak ngaruh. stadion-stadion itu kan udah verifikasi. Kecuali beberapa stadion yang kalau ada flare dan segala macam itu kan jadi berkabut dan itu akan menjadi sebuah masalah bagi TV. Nah, itu tadi dihimbaukan penonton jangan ada flare dan segala macam karena memang dilarang kan flare itu. Buat pemain ngeganggu, buat tayangan juga ngeganggu. Ganggu juga dan tuduhannya nanti adalah
kameranya nggak benar dan segala macam. Padahal nggak juga. Iya. Padahal gila ya waktu itu kita sempat bahas di Iya, Dagri iya, ya iya. gimana perjuangan untuk tim Iya, produksi. yang repot lagi tim produksi kali ini kan benar-benar harus pindah kota dari kota ke kota kan. Kalau Mm-mm. kemarin kan ya Satu kita tempat. 3 bulan di Bali, bayangin. Iya. Eh, Bosan gak sih? Enggak ya? Merdeka juga sih. Soalnya Bali. Iya, soalnya Bali. Iya. Coba mungkin daerah lain yang nggak berani Enggak ngomong juga. ya. Karena Bali dan akibatnya yaitu tadi, karena Bali ya kehidupannya juga agak berani, artinya keluar malam. Ya beberapa teman-teman juga terkena Iya. terkena COVID dan segala macam. Malah kena. Itu akan menjadi kendala Iya, gitu loh. iya, benar-benar. Dan sekarang kan juga kendalanya akan sama, kenapa? Karena pindah-pindah kan bisa membuat COVID lebih cepat ya nantinya. Itu yang kita tetap harus Ya hati-hati. kita doain lah mudah-mudahan COVID Cepat tahu hilang diri ya. lah. Iya, betul. tahu diri pergi. Nah Mas Gita, tapi kalau dari semua tim Liga 1 ngelihat secara keseluruhan, siapa tim yang menurut Mas Gita kandidat terkuat nih? Kok aku Kan udah mulai kelihatan. Iya. Tadi aku pengen aku lihatnya PSIS Semarang ya. Tapi tadi Tadinya. malam agak kecewa kok, mereka kalah Kalah 0-2 dari 2-0. Arema. Malam pertandingan persahabatan sebelum sebulan Seharusnya yang lalu. PSIS lebih kuat dari Arema. Iya, kan pertandingan persahabatannya 1,5 bulan yang lalu mereka menang 2-1 atas Arema di Oke. kandang mereka. Heeh. Tadi malam kan di kandang mereka juga mereka kalah 0-2. Jadi nggak terlalu yakin justru sama mereka Liga 1. Kok aku malah mikir Persija ya. Oh Persija. Dengan Squad. pembelian pemain yang itu, belum ada satu pemain Asia ya, tapi kan melihat uang yang digelontorkan untuk Michael Kremencic, terus center back mereka, terus kemarin ada yang dari Hansa Rostock ya. Iya, itu kalau aku pikir adalah mereka benar-benar high profile 3 pemain asing itu. Cuman seberapa cepat mereka menyatu ke dalam tim. Karena selama uji coba di Piala Presiden ini mereka nggak ditampilkan sama sekali kan. Iya sih. Iya. Itu sebenarnya kayak sengaja nggak sih? Sengaja nyimpen skillnya sengaja dulu. nyimpen, atau memang pemain-pemain itu belum dalam kontrak, atau yang lebih ini lagi adalah pemain-pemain tersebut belum dalam kondisi bugar pada saat sudah datang ke sini. Oke. Kalau seandainya Mas Gita harus milih 3 tim teratas? Terlalu sedikit nggak kalau 3 atau 5? Terserah deh Mas Gita 3 atau 5. Dari pembelian pemain ya, kok yakinnya tuh Persib, Persija dan PSIS. Oh, Persib, Bahkan Persija, Bali PSIS Semarang. Iya, bahkan kalau melihat kondisi sekarang bahkan nggak terlalu yakin Bali United juga akan diuntungkan. Kalau kemarin kan Bali United diuntungkan dengan jadwal yang mereka benar-benar 3 bulan ada di Bali kan. Kalau sekarang kan benar-benar home and away. Kemudian pembelian pemain Bali United juga nggak terlalu signifikan ya. Iya. Mereka lebih banyak pemain yang ada ya. Eber Besa memang masih ada, tapi Stefano Lillipali hilang. Yes. Itu kan jelas kehilangan yang sangat bagi kalau ada hilangnya Stefano Lillipali. Itu dia. Kita lihat nanti ya. Ya, Siapa yang juara liga. udah boleh ditonton loh Tan. Iya. Jadi kita bisa nyetadion. Yes. Aku sebenarnya pingin banget tuh nonton opening itu. Yang di Bali. Iya. Cuman kayaknya ada kerjaan kalau kemungkinan besar sih, tapi nggak tahu jadi apa enggak. Oke. Ya kita lihat nantilah, kita bisa nonton nih. Tadi lagi bareng-bareng. Dan itu katanya dijanjikannya adalah openingnya akan 100%. sangat meriah. Oh, kan sangat meriah. Karena itu pertama kalinya opening benar-benar akan dijalankan di kandang juara bertahan. Karena tahun lalu kan Bali membuka liga tapi mainnya di GBK lawan Persik Kediri waktu itu. Iya. Ya. Aku selalu lupa sih. Sekarang mereka benar-benar sebagai juara bertahan memainkannya di Iwayan karena Dipta. waktu itu masih belum Kan pandemi ya. series kan waktu itu kan masih. Oh iya. Wow, kita nggak sabar nungguin liga, mudah-mudahan lancar persiapannya, jadwalnya jangan sampai mundur lah, nggak ada tanda-tanda mundur sih. kan. Oke, ya kita lihat dah. Mas kita juga jangan mundur dong ke podcast ini. Gini, yang repotnya adalah mungkin waktunya terlalu mepet antara final Piala Presiden dan Liga ya. Final 17 sih. Iya, tapi kan final Piala Presiden itu kan kayaknya akan dimainkan antara Arema dan Borneo. Karena melihat kondisi skor kemarin kan. Oh, lihat kondisi skor. Ya, terus kan pembukaan berarti itu mainnya di Borneo. pertama di Arema, yang kedua di Borneo. Iya, maksudnya untuk apa namanya, penyerahan trofi di Iya, Borneo. di Borneo. Tapi terus kan 5-6 hari kemudian akan pembuka Liga 1 di Bali. Jadi dua tim yang tidak akan bermain di Piala Presiden. Jadi rasa-rasanya sih akan lancar dan smooth. Jeda ya. Iya, Oke, Mas Gita makasih ya. Sama-sama Intan. Next kita bahas apa nih? Kayaknya Liga luar kali ya. Iya, harus dong. Oke deh Mas Gita, makasih banyak. Karena Intan kan mau siaran Liga Inggris katanya. Iya, amin. Udah sih, udah ada udah ada itu lagi lanjut. Insya Allah mudah-mudahan, amin. Ya makasih banyak yang udah nonton. Kita doain mudah-mudahan timnas bisa lolos terus, bisa juara ya Mas ya. Terus Liga 1 juga berjalan dengan lancar
lancar. Ini Mas Gita salah satu orang di balik layar yang yang bikin Liga 1 jadi ciamik ditonton. Makasih Mas Gita, makasih Oke. banyak. Thank you for watching. Iya. Dadah, jangan lupa like, subscribe, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian.